membahas ayat Al-Quran yang dirujuk kepada Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, yaitu surat Al-Ahzab 33 ayat 33. Argumentasi terhadap ayat itu ada dua. Yang menganggap ayat itu turun kepada istri-istri Nabi, kemudian yang mengkhususkannya hanya untuk Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain alaihimussalam. Karena ayat itu diletakkan pada kalimat-kalimat yang ditujukan kepada keluarga Nabi, kepada istri Nabi. Argumentasi yang pertama yang biasa digunakan adalah perubahan domir, perubahan kata ganti. Untuk istri-istri Nabi, kata ganti itu antunna, sehingga mukhotabnya itu kunna, dan sebelumnya ujungnya kunna semua, sampai pada ayat itu tiba-tiba dia berubah jadi kum. Innama yuridullahu liyudhiba ankum, sehingga katanya kata kum itu meliputi baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Imam Ali, Imam Hasan dan Sayyidah Fatimah, Imam Husain alaihissalam masuk di dalam ayat tathir itu. Tetapi kalau kemudian digunakan argumentasi yang kedua, yaitu dalam surat Hud ayat 73 ya, yang bercerita tentang istri-istri Nabi, di situ ternyata kata ganti yang digunakan, domir yang digunakan itu ujungnya kum juga. Dan kita baca dalam tahlil biasanya, rahmatullahi alaikum ahlul bait, rahmat Allah bagi kalian hei ahlul bait. Dan ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang istri-istri Nabi. Tentu ada penafsiran juga mengatakan bahwa itu khusus untuk yang 5, tetapi ayat itu diletakkan di tengah ayat-ayat yang bercerita tentang istri-istri Nabi. Untuk menjawab itu sederhana saja, yaitu kita juga sependapat bahwa ayat Al-Quran menafsirkan yang satu dengan yang lainnya. Yufassiru ba'duhum ba'do, rahmatullahi alaikum ahlal bait. Nah, jawaban kita itu adalah sekiranya tidak ada dalil, tidak ada nas dari Rasulullah SAW, maka kita akan sepakat bahwa kum yang dimaksud itu istri-istri Nabi. Dalam banyak riwayat disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan lain sebagainya, termasuk kesaksian dari Siti Aisyah, dari Ummu Salamah yang adalah istri-istri Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa ayat tathir itu khusus untuk yang 5. Jadi bahkan diperkuat oleh kesaksian para istri Nabi bahwa ayat tathir itu turun khusus untuk yang 5 orang saja. Ada satu hadis yang menunjukkan dia umum untuk istri Nabi, satu saja, tapi yang lainnya itu cerita bahwa yang dimaksudkan dengan ayat tathir itu adalah yang 5, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menggunakan uslub yang sama, menggunakan metode yang sama, kemudian kita bandingkan, kalau Al-Quran itu menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kalau Ahlul Bait dalam surat Hud 73 digunakan untuk menunjukkan posisi bahwa yang dimaksudkan oleh Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi. Sekarang kita lihat bagaimana yang dibicarakan oleh Ustadz Jalal itu kan selalu 2. Misalnya membandingkan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Kemudian membandingkan antara 2 mazhab, mazhab Imamiyah dan mazhab Khilafah, atau mazhab keluarga Nabi dan mazhab sahabat-sahabat Nabi. Jadi yang satu kita cari penggunaan kata Ahlul Bait dalam Al-Quran, kemudian kita bandingkan bagaimana kata sahabat digunakan. Sering orang mengkritik mazhab Ahlul Bait dengan mengatakan bahwa Imam Ali itu tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Betul, tidak ada kata Imam Ali disebutkan. Tetapi di pihak yang lain juga mereka menggunakan ayat yang kita baca dalam wiridan 80 ayat itu untuk menunjukkan keutamaan Khalifah Abu Bakar, misalnya pada surat At-Taubah ayat ke-40, ketika yang satu dan yang 2 berada dalam gua, kemudian dia berkata kepada sahabatnya. Di situ digunakan kata sahabat.
Nah, kemudian bagaimana kita menafsirkan kata sahabat itu? Lihat penggunaan sahabat-sahabat di tempat yang lain. Karena ayat Al-Quran menafsirkan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Berkatalah yang satu kepada sahabatnya. Sahabat yang mukmin ini berkata kepada sahabatnya, sedang dia bercakap-cakap dengannya. Jadi dia sedang berkata-kata dengan sahabatnya, dan orang yang diajak bicaranya itu oleh Al-Quran disebut sahabat. Yang satu mengajak bicara sahabatnya. Kemudian kata Al-Quran, akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah kamu kafir kepada dia yang menciptakan kamu dari tanah? Yang satu mengkafirkan yang lainnya, dan dia disebut sahabat. Posisi itu tidak berubah, walaupun yang satu mukmin, yang satu kafir, dan itu disebut sebagai sahabat. Kemudian dalam ayat At-Taubah surat 40 itu, ketika yang satu berkata kepada yang lainnya, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang satu berkata kepada sahabatnya, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Tuhan beserta kita. Di ayat surat Kahfi, yang satu mukmin, yang satu kafir. Tapi tetap bersahabat, keduanya disebut sebagai sahabat. Di ayat surat At-Taubah itu, yang satu tenang, yang lainnya gelisah. Karena ditenangkan, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Tuhan beserta kita. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 2 halaman 223 itu ada riwayat Ibnu Abbas yang mengecam seseorang yang berkata sesuatu yang tidak baik tentang Imam Ali alaihissalam. Kata Ibnu Abbas itu, uffin wa tuffin, celaka kamu itu, kamu berkata sesuatu yang tidak baik tentang dia yang kepadanya turun 10 keutamaan. Kepada Imam Ali itu turun 10 keutamaan. 1. Awalu man amana ba'da Khadijah. Yang pertama kali beriman setelah Sayyidah Khadijah salamuallahu alaiha. Kemudian disebutkan peristiwa perang Khandaq, disebutkan peristiwa ketika Rasulullah SAW mengutus Imam Ali untuk membacakan surat At-Taubah di jamaah haji yang pertama. Jamaah umroh yang dikirim oleh Nabi, yang memimpin jamaah umroh, jamaah haji itu Khalifah Abu Bakar. Tapi kemudian turun surat At-Taubah dan Imam Ali diperintahkan membacanya. Tradisi itu dilanjutkan dalam fikih mazhab Ahlul Bait sebagai tradisi baro'ah. Karena surat At-Taubah itu diawali dengan baro'ah, kemudian dia disebut juga surat baro'ah. Sehingga pada prosesi haji mengikuti sunnah Nabi itu harus ada penentangan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap ketidakadilan. Itu yang dulu dilakukan oleh jamaah haji Iran tahun 87-an ketika mereka demo kemudian ditembaki. Karena dulu pun jemaah sudah berangkat dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, tapi kemudian Nabi SAW mengutus Imam Ali sendirian membaca surat At-Taubah. Jadi Imam Ali membaca surat At-Taubah di hadapan jemaah haji, di hadapan orang-orang di Makkah waktu itu. Ada baro'ah, ada penentangan terhadap ketidakadilan, kezaliman. Sampai pada bagian, saya kira keutamaan yang ke-7 atau yang ke-8, itu ada cerita ketika orang-orang kafir Quraisy melempari Nabi dengan batu menjelang malam hijrah itu. Kemudian Nabi mengelabui mereka. Kita dibaca juga dalam wirid 80 ayat itu bacaannya, dan mereka tidak melihat Nabi lewat. Rupanya, dan ini yang mengejutkan, yang tidak melihat Nabi lewat itu bukan hanya dalam Musnad Ahmad juz 2 halaman 221, hadis nomor 3062. Menurut Muhaqqiq Ahmad Muhammad Syakir, isnadnya sahih. Jadi hadis ini sahih. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya. Kemudian perawinya siqah, wathaqahu Ibnu Mu'in, dianggap siqah oleh Ibnu Mu'in, ahli hadis
kemudian Ad-Daruqutni dan seterusnya. Walaupun dalam Tahdzibut Tahdzib Imam Bukhari dianggap menyebutkan perawi hadis itu fihi nadhar, ada pendapat lah tentang dia diterima atau tidaknya Abu Balaj periwayat hadis itu. Walaupun kata muhakkik itu tidak pernah ditemukan di mana Bukhari menyebutkan kalimat itu terhadap riwayat ini ada pendapat apakah diterima atau tidak. Menurut ahli hadis yang lainnya dia sahih. Di hadis Ahmad bin Hambal nomor hadis 3062 itu diriwayatkan hadis Ibnu Abbas tentang 10 keutamaan Imam Ali. Kemudian bagian ke-7 atau ke-8 di antara keutamaan itu yang mengisahkan Imam Ali tidur. Tapi ini yang mungkin mengejutkan kita karena datang Khalifah Abu Bakar ke rumah Nabi itu dan membangunkan Imam Ali alaihissalam yang beliau kira sebagai Nabi. Ada 3 versi cerita hijrah itu. Satu, Nabi yang datang ke rumah Khalifah Abu Bakar, sekarang aku akan berangkat hijrah. Kalau dalam riwayat-riwayat sebelumnya, Nabi memang tidak memberitahukan kepada siapapun. Karena konspirasi orang-orang Quraisy itu, maka keberangkatan pun tidak diberitahu. Terakhir itu diberitahukan kepada Imam Ali. Dulu pernah kita bicarakan, ada riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal juga. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Imam Ali, sudah datang wahyu an ahjura daro qaumi, aku harus hijrah dari kampung kaumku ini. Madza anta qailun wasani. Nah, kemudian Imam Ali diperintahkan untuk tidur di peraduan Nabi. Kemudian tanya Nabi SAW, bagaimana pendapatmu? Kemudian Imam Ali bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah engkau selamat ya Rasulullah kalau aku tidur di peraduanmu itu? Perintahkan tidur, apakah engkau selamat? Kemudian kata Rasulullah, bala, ya gitu. Kemudian kata Imam Ali, bima umirta, sama seperti jawaban Nabi Ismail terhadap Nabi Ibrahim, berangkatlah terhadap apa yang sudah Allah Ta'ala perintahkan bagimu. Kemudian Imam Ali sujud, tersenyum dan tertawa bahagia karena keselamatan Rasulullah SAW. Sampai di Musnad Imam Ahmad bin Hambal ada riwayat ketika Allah Ta'ala memanggil malaikat Mikail dan malaikat Jibril alaihimassalam. Kemudian kata Tuhan, aku persaudarakan kamu berdua. Siapa di antara kamu yang ingin umurnya, ajalnya lebih panjang dari yang lainnya? Dua-duanya ingin lebih panjang dari yang lainnya. Kemudian kata Tuhan itu, tidakkah kau lihat Ali, aku persaudarakan dia dengan Rasulullah SAW, dan dia tidur di peraduan itu supaya saudaranya punya usia, punya hidup, punya ajal lebih lama. Turunlah kalian berdua. Kemudian turunlah ayat itu, wa minan nasi may yasri nafsahu tigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah Ta'ala. Setelah ayat itu disambung, sayangnya kita atau orang banyak hanya mengambil ayat yang kedua ini, tidak mengambil ayat sebelumnya tentang Imam Ali. Ayat keduanya di bawahnya persis itu adalah kalimat udkhulu fisil mikafah. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Harus kafah. Padahal ayat itu cerita tentang orang yang pasrah kafah itu, tentang orang yang menyerahkan seluruhnya untuk Islam itu. Ayat sebelumnya yaitu Imam Ali alaihi salatu wassalam. Baru setelah Imam Ali berkorban, kemudian perintah Tuhan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam kepasrahan, ke dalam Islam itu dengan keseluruhan. Di juz 2 221 hadis 3062 itu disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar menemui Imam Ali dan mengiranya Nabi. Jadi tidak tahu apakah kemudian berangkat hijrah atau tidak, itu bahasan yang lainnya. Ada dalam gua bersama Nabi atau tidak, itu bahasan yang lain. Kalau kita berangkat umroh, akan diceritakan oleh orang-orang di sana bagaimana Khalifah Abu Bakar berkorban untuk Rasulullah SAW di dalam gua itu. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal hadis 3062 masuk yang tadi itu, bahwa Khalifah Abu Bakar tidak tahu hijrah Nabi dan datang ke situ itu membangunkan itu yang beliau kira Imam Ali alaihi salatu wassalam. Sampai Imam Ali setelah itu bangun,
esok harinya dipukuli dan seterusnya. Kita tidak ceritakan hijrah itu, kita kembali ke penggunaan kata sohib. Jadi di ayat surat Kahfi yang satu mukmin, yang satu kafir. Kalau mau menggunakan Al-Quran, menafsirkan satu dengan yang lainnya. Padanan Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang satu tenang, yang satu gelisah, walaupun bersahabat. Kemudian dalam surat An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabat kamu itu tidak tersesat, jadi anggap tersesat. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kamu itu gila, tidaklah sahabat kamu itu tersesat. Dipadankan antara yang dua, jadi mereka bersahabat, tapi menurut yang satu kepada yang lainnya, sahabatnya itu tersesat, sahabatnya itu gila. Wa ma sahibukum bimajnun dalam surat At-Takwir ayat 22. Jadi di 1, 2, 3, 4 ayat, cari ayat lainnya lagi, ada sih 2 tentang sohib itu, tapi tidak ada hubungannya dengan manusia, karena dia bercerita tentang Tuhan. Mattakhadha sahibatan wala walada, Tuhan tidak mengambil sohib ataupun anak gitu. Jadi Tuhan tidak punya sahabat, tidak punya juga anak. Sedangkan kata sohib yang lainnya selalu dipadankan pada sesuatu yang bertentangan. Yang satu mukmin, yang satu kafir, yang satu tenang, yang satu gelisah, yang satu menganggap yang lainnya tersesat padahal sebetulnya dalam petunjuk, yang satu menganggap yang lainnya gila padahal sebetulnya yang menganggapnya itu yang gila. Jadi selalu dipertentangkan antara sohib itu kalau kita mau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lainnya lagi. Yang terakhir, kata sohib itu digunakan pada cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Ya sahibai sijni, hei sahabat di penjaraku. Ini mungkin yang paling mirip dengan kisah di dalam gua itu, karena yang satu dalam gua, yang lainnya di penjara. Dan Nabi Yusuf punya 2 sahabat di situ, dua-duanya oleh Nabi Yusuf disebut sahabat. Ya sahibai sijni. Yang menarik, yang satu kafir juga, atau ujung-ujungnya itu disiksa karena dihukum oleh raja, kemudian dimakan oleh burung. Akhirnya tidak baik. Yang selamat pun lupa terhadap Nabi Yusuf alaihissalam sampai 7 tahun lamanya. Baru ingat lagi ketika rajanya bermimpi, baru ingat lagi kepada Nabi Yusuf. Jadi dia lupa, tapi disebut sahabat oleh Nabi Yusuf itu. Walaupun dia lupa kepada Nabi Yusufnya, tetap disebut sahabat. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, cari kalau ada tanpa menghubungkannya dengan sahabat Rasulullah SAW. Tapi kata sohib yang digunakan dalam Al-Quran tidak merujuk pada kemuliaan, tidak merujuk pada keutamaan. Seseorang yang menyertai seseorang tidak lantas dengan serta-merta memperoleh keutamaan. Karena kata sohib digunakan dalam banyak ayat itu bertentangan dengan orang yang jadi sahabatnya itu. Cari lagi kalau ketemu lah, ya. Tidak ada. Ini kan sudah dicek emang di sini. Jadi kata sohib itu digunakan dalam bentuk yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau mau menggunakan penafsiran Al-Quran dengan penafsiran yang menggunakan satu ayat, menafsirkan ayat yang lainnya. Ahlul Bait itu istri Nabi berdasarkan ayat ini. Kalau begitu kita lihat bagaimana Al-Quran menyebutkan sahabat. Ternyata di hampir beberapa tempat itu sahabat diposisikan berbeda dengan orang yang disahabatinya itu. Sajalkan mengatakan mazhab Ahlul Bait itu mazhab dalil. Nahnu abna'ud dalil. Saya itu belakangan tertarik mendengarkan perdebatan antara ulama-ulama Ahlul Bait dengan ulama-ulama Wahabi di internet, di YouTube gitu. Wah, banyak sekali. Dan orang bikin channel televisi macam-macam. Sampai ada ini yang memang harus diwaspadai. Awalnya saya mengira itu rekayasa. Ternyata tidak. Saya menemukan ada cara lain dari orang-orang yang anti Syiah itu, yaitu dengan mendanai mereka dan bikin diskusi antara ulama Wahabi dengan muammam Syiah. Muammamnya itu kurus kering gitu ya, terus tidak berjanggut. Lalu dia cerita, dia percaya cerita tentang tahrif Quran. Setelah ayat kursi itu ada kesananya lah tentang Imam Ali. Ini riwayat dari Imam Ridho alaihissalam, katanya begitu.
tanpa menyebutkan sumbernya. Tapi dianggap ini orang Syiah percaya bahwa ayat Al-Quran ada tambahan. Kemudian ada lagi, nah yang ini itu saya kira didanai betul-betulan karena terang-terangan memojokkan mazhab Ahlul Bait. Seorang syekh namanya itu Yasir Habib. Dalam adzan saja itu ada kecaman terhadap sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ada orang masuk Syiah katanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian sebutkan Imam Ali, lalu wa abra'u ilallah, dan aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari, sebutkanlah kemudian nama-nama sahabat itu. Orang mu'alaf dari Swedia mau jadi Syiah caranya begitu. Jadi baca syahadat, kemudian baca ku jauh dari, disebutkanlah nama-nama itu. Mu'ammam, pengetahuan tentang kitab-kitab Syiahnya mungkin adalah. Tidak mungkin dalam mazhab Ahlul Bait itu seseorang bisa muncul begitu saja. Itu yang melindungi mazhab Ahlul Bait. Tidak ada ustadz instan dalam mazhab Ahlul Bait itu. Tidak ada, karena sistem marjaiyahnya, sistem hauzawiyahnya. Tidak mungkin tiba-tiba ada ustadz muncul. Sehingga kata Sayyid Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah Libanon itu, beliau cerita tentang tokoh ini. Ada seseorang yang tidak dikenal di dunia Ahlul Bait dimanapun. Tidak di Najaf, tidak di Irak, tidak di Iran, tidak di Lubnan. Tiba-tiba muncul di channel ini dan itu dan menodai kehormatan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Tapi dia ngakunya sebagai mazhab Ahlul Bait. Jadi kayaknya channelnya itu pun didanai ya oleh pendananya lah, oleh yang punya duit lah, untuk memposisikan diri sebagai orang Syiah, kemudian melakukan mengecam sesuatu dan dinisbatkan akhirnya kepada orang Syiah. Tidak dikenal oleh para ulama Syiah dimanapun, dia tidak dikenal. Tapi muncul tiba-tiba mewakili orang Syiah lah, dinisbatkan. Di YouTube itu ada dua tokoh yang keras terhadap mazhab Ahlul Bait. Tapi dia kerasnya itu seolah-olah mewakili mazhab Ahlul Bait. Satu lagi ada orang Suriah namanya Syekh Al-Ar'ur. Secara politis berlawanan dengan Presiden Assad sekarang ini, termasuk diusir dan sebetulnya dia tangkap, dicari untuk diadili oleh pengadilan di Suriah, tapi kemudian kabur ke Saudi. Di Saudi jadi syekh. Yang menarik, dua-duanya itu sekarang tidak muncul lagi di internet, tidak muncul lagi di YouTube. Syekh Al-Ar'ur ada orang yang membunuhnya. Syekh Yasir Habib itu tidak muncul lagi di internet karena dia kena tumor mulut. Yang memberitakannya juga ulama Salafi, ulama Saudi. Cerita ulama Saudi itu ada seorang namanya Yasir Habib kena tumor mulut karena dia selama ini mengecam para sahabat dan para istri Nabi yang seharusnya dimuliakan. Jadi dia kena tumor, tidak muncul lagi sekarang ini. Kalaupun benar bisa ditafsirkan yang lain, tapi kalaupun tidak, dia jadi bagian dari cerita yang dirangkai. Sekarang tidak muncul lagi. Sebetulnya bisa jadi sudah diupayakan direkayasa begitu rupa terhadap mazhab Ahlul Bait ini, sampai dibikinkan channelnya, didanai, ada orang jadi muammamnya, lalu dengan terang-terangan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sebetulnya karena itulah, karena ramai itulah, kemudian Rahbar Sayyid Ali Khamenei itu, hafadzahullah, mengeluarkan fatwa itu. Jadi pemimpin yang dikenal, pemimpin tertinggi orang Syiah, sudah mengeluarkan fatwa itu, mau gimana lagi yang lainnya. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan saudara-saudara kita kaum mukminin, dan yang dipandang sakral, dipandang suci, dihormati oleh saudara-saudara kaum mukmin, haram hukumnya. Jadi tidak boleh, katanya. Karena ada upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu terhadap mazhab Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Ada lagi misalnya yang dituduhkan kepada mazhab Ahlul Bait berkenaan dengan posisi sahabat dan keluarga Nabi itu. Misalnya tentang Siti Aisyah, ada tuduhan, itu juga disebutkan oleh Syekh Yasir Habib itu, yaitu Siti Aisyah ketahuan berselingkuh lah, dianggap berselingkuh. Kalau dirujuk kepada kitab-kitab utama dalam mazhab Ahlul Bait, tidak akan ditemukan tuduhan itu. Bahkan kayaknya orang dulu pun sudah ada yang menganggap mazhab Ahlul Bait berkeyakinan seperti itu, sehingga orang-orang seperti Syahid Thani, Ibnu Tawus, itu ulama-ulama besar mazhab Ahlul Bait di abad-abad awal setelah gaib Imam Zaman Najallahu Ta'ala Farajahu Syarif,
menuliskan dalam berbagai kitab itu tentang tidak bolehnya menisbatkan zina, itu menisbatkan selingkuh kepada istri-istri Nabi. Karena dengan seperti itu kita mencederai kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul ditekankan. Tapi kalau nanti search di internet ketemu salah satu tuduhan terhadap mazhab Ahlul Bait itu, orang Syiah mengatakan Siti Aisyah itu berselingkuh. Istri saya itu penasaran, jadi kemarin saya tunjukkan. Maksudnya saya tidak inginlah menjawab dan membahas hal seperti itu. Tapi kemudian saya tunjukkan hadis dalam Sahih Muslim yang juga ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Asbabun Nuzul ayat surat An-Nur, bagian Asbabun Nuzul turun ayat surat An-Nur, itu ada satu bab judulnya itu berita bohong. Ini asal usulnya kalau ingin tahu kenapa sampai ada tudingan seperti itu. Ada dalam Sahih Muslim. Dari ceritanya, walaupun terjemahan Indonesia ada 2 Sahih Muslim di rumah saya itu, tapi ada yang unik lah dari arti terjemahan itu. Riwayat Siti Aisyah dalam Sahih Muslim di bagian Asbabun Nuzul surat An-Nur. Nabi itu mengundi istri-istrinya kalau berangkat perang. Kemudian ketika diundi, aku yang dapat, kata Siti Aisyah itu. Berangkatlah. Pulang dari pertempuran itu, malam hari, aku itu ditandu. Waktu itu sudah turun ayat untuk menutupkan hijab, kerudu hijab ya. Jadi aku ditandu itu oleh para sahabat Nabi yang lainnya dan pakai hijab. Jadi tidak terlihat ada orang di dalam. Kemudian para sahabat itu beristirahat. Ketika beristirahat itu aku ingin buang hajat, kata Siti Aisyah itu. Pergilah beliau itu. Setelah beliau pergi, balik lagi, rombongan sudah tidak ada. Rombongan sudah meninggalkan Siti Aisyah. Nah, terjemahan itu berbeda dalam 2 Sahih Muslim yang saya punya di rumah. Satu mengatakan begini, karena dulu itu aku masih muda, itu kata Siti Aisyah. Para sahabat itu tidak bisa membedakan antara mengangkat tandu kosong dengan tandu yang ada isinya. Kenapa? Karena aku masih sangat muda, jadi masih kurus, masih ringan gitu. Itu satu versi. Terjemahan yang lainnya bilangnya begini dalam terjemahan Indonesianya. Karena istri-istri Nabi itu dulu makannya sedikit, karena prihatin, maka para sahabat tidak bisa membedakan apakah aku ada di dalam atau tidak gitu. Saya cek, ternyata tidak ada kalimat itunya. Jadi kalimat bahwa istri-istri Nabi itu prihatin, tidak ada dalam bahasa Arabnya. Kemudian aku masih sangat muda, tidak ada. Tapi para sahabat tidak bisa membedakan lah. Jadi para sahabat itu mengira sudah ada. Tidak juga nanya misalnya, ya Ummul Mukminin, apakah engkau sudah di dalam? Atau tidak dicek. Pokoknya diangkat, ditinggalkan. Bayangkan, istri Nabi ditinggalkan. Menurut cerita itu dalam Sahih Muslim, kata Siti Aisyah itu, karena kalungku terjatuh, jadi aku balik lagi, kalungku terjatuh, kemudian mereka berangkat. Sekali lagi kejadiannya menurut kronologis ceritanya itu malam hari. Jadi dia mencari kalungnya itu malam hari dan temulah malam hari itu di padang pasir ya. Setelah ketemu kemudian rombongan pergi, kata Siti Aisyah itu, aku akan tunggu saja. Pasti satu saat mereka akan menyadari kalau kehilangan aku dan mereka akan balik lagi. Jadi aku tunggu saja. Ketika menunggu itu aku tertidur. Ketika aku tertidur datang Sulaim bin Muqati, salah seorang sahabat Nabi yang tugasnya itu ditugasi Nabi menyisir di belakang kalau ada jemaah yang tertinggal. Nah, rupanya dia sweeper dan ketemu ada perempuan sedang tertidur. Dan dia sudah mengenali aku. Jika lihat itu, tahulah gitu ya. Walaupun kata-katanya beda dalam 2 terjemahan itu. Yang satu mengatakan, ketika lihat itu, dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu tidak ada dalam teks bahasa Arabnya. Pokoknya ketika ketemu, tahulah itu Siti Aisyah dan dibawa pulang. Rupanya, para pemanggul ya, itu tidak tahu sampai di Madinah karena tidak balik lagi. Kan kata Siti Aisyah, kalau mereka tahu nanti balik lagi. Enggak, ini diantarkannya itu sampai di Madinah. Jadi ketika diantarkan di Madinah, orang kemudian gempar, muncullah desas-desus. Judul hadis itu berita bohong. Judul hadisnya berita bohong, muncul desas-desus. Yang menyedihkan aku, kata Siti Aisyah,
Ya, nanti juga terjemahan Indonesianya berbeda. Pokoknya menarik lah baca terjemahan Indonesianya. Yang menyedihkan aku, ini kalau bahasa Arabnya, Nabi Shallallahu Alaihi berubah kepadaku 1 bulan lamanya. Jadi Nabi terpengaruh juga. Kalau kita ikuti konteks itu, Nabi terpengaruh karena Nabi berubah kepadaku, tidak mengajakku bicara 1 bulan lamanya. Pokoknya berubah Nabi itu. Nabi dalam tanda petik termakan isu. Orang-orang itu terpengaruh oleh desas-desus yang beredar di tengah-tengah masyarakat, sampai Nabi memanggil Imam Ali dan Ibnu Abbas dan menyampaikan kisah itu. Kata Ibnu Abbas, pokoknya bersabarlah, gitulah menasehati Nabi. Kalau Imam Ali tidak, kata Imam Ali, kan masih ada yang lain ya Rasulullah, gitu katanya. Malah meminta Nabi untuk menceraikan Siti Aisyah. Riwayat Siti Aisyah kepada Imam Ali itu berkata begitu. Kayaknya menarik malah kalau diambil Sahih Muslimnya ya. Kalau saya bacakan yang ada di situ terjemahannya langsung. Kalau istri saya di belakang bisa ambilkan. Biar dibaca oleh Ibu dan Bapak terjemahannya langsung, juz keberapa, nomor keberapa gitu. Di terjemahan Indonesianya, kalau di bahasa Arabnya Nabi berubah kepadaku. Tapi terjemahan Indonesianya itu tidak. Terjemahan Indonesianya itu yang lainnya berubah kepadaku kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tidak pernah Nabi selembut itu kepadaku. Gitu. Jadi terjemahannya nanti saya bacakan lah. Jadi gimana itu logika menerjemahkan urutan kisah itu? Bingung satu sama lain. Nabi minta pendapat Imam Ali. Siti Aisyah itu tidak kuat. Lalu dia lari ke rumah ayah dan ibunya. Kemudian kata ibunya itu begini, "Hei Aisyah, siapa yang tidak cemburu kepadamu? Kalau orang cantik sepertimu menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi, pastilah banyak orang yang tidak suka, pasti banyak orang yang iri." Yang menenangkan itu ibunya. Kemudian Khalifah Abu Bakar. Nabi tidak menenangkan istrinya yang digosipkan selama sebulan, sampai akhirnya turun ayat yang berkenaan dengan itu. Setelah turun ayat itu, setelah sebulan lamanya dibiarkan desas-desus itu berkembang di kalangan kaum muslimin. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi pastilah beramal dengan amalan Al-Quran. Kalau datang orang fasik binabain fatabayyanu an tusibakum bijahalah, dan itu tidak Nabi lakukan karena sebulan lamanya. Nah, itu ada dalam Sahih Muslim. Dan menurut kita, bayangkan urutan logikanya, matannya, sanadnya, kayaknya dinafikan semua itu. Kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan orang Syiah yang mengatakan seperti itu, kalaupun ada. Dan itu tidak disebutkan gimana-gimananya. Tapi berkembanglah desas-desus, rumor, berita bohong di Madinah berkaitan dengan kejadian itu digunakan sebagai dalil. Padahal dalam kitab-kitab ulama Syiah yang terkemuka, rujukan awal, tidak pernah ada kalimat sedikit pun yang menyinggung, bahkan menyebutkan ada dalam tanda petik selingkuh Ummul Mukminin gitu. Karena dengan mempercayai dan meyakini itu menodai kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika ada pendapat misalnya pertentangan antar para sahabat itu di zaman Imam Ali alaihissalam jadi khalifah, Muawiyah perang melawan Imam Ali, Siti Aisyah, Tolha, Zubair perang melawan Imam Ali. Tapi kemudian didamaikan. Apapun yang terjadi di antara para sahabat, kami tidak ungkit-ungkit, tidak kami bicarakan. Orang Syiah itu beda. Fi majara bainal ashab nabhatu, katanya. Kita bahas apa yang terjadi itu, kita cari, kita telusuri. Yang lainnya tidak, tutup perkara saja. Bahkan menutup perkara itu dengan jaminan kalau sahabat itu benar dia dapat pahala 2, kalau salah dia dapat pahala 1. Jadi antara Imam Ali dan Muawiyah, Imam Ali 2 misalnya, kalau dianggap Imam Ali yang benar, jangan-jangan yang dianggap yang benar Muawiyah. Jadi Imam Ali yang dapat 1 gitu ya. Karena di banyak situs dari ulama-ulama Wahabi, mereka membela mati-matian silsilah Abu Sufyan itu. Mereka membela mati-matian keluarga Muawiyah. Sampai ada orang tanya sama Syekh Ad-Dimashqi, ulama Wahabi juga, apa benar Hindun itu memakan hati Sayyidina Hamzah salamullah alaihi
Jawaban dia itu langsung, ma fihi dalil, kata begitu. Tidak ada dalil bahwa Hindun itu memakan hati Sayyidina Hamzah. Bukan hanya tidak ada dalil, katanya begitu, tidak ada bukti bahwa dia memerintahkan membunuh Sayyidina Hamzah. Pembunuh Hamzah itu Wahsy, bukan Hindun, katanya begitu. Emang benar kan? Iya, tapi siapa Wahsy itu? Oleh siapa diperintahkannya dan seterusnya? Tidak. Yang membunuh itu Wahsy, bukan Hindun. Dibela mati-matian bahwa dia itu seorang yang taat, ini dan itulah seterusnya. Jadi di satu sisi ada para pembela Imam Ali, di sisi lain ada juga ulama-ulama yang membela kehormatan keluarga Abu Sufyan, keluarga Muawiyah. Ada pembela keluarga Bani Hashim dan ada pembela keluarga Umayyah. Tinggal milih mau ikut gabung yang mana saja. Dibela habis-habisan itu riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Hindun dan Muawiyah itu. Nah, yang menariknya, kalau salah satu, kalau benar dua. Tapi itu anggapan itu, ijtihad itu hanya berlaku bagi para sahabat yang memerangi Imam Ali alaihissalam. Kenapa tidak dilakukan kepada yang memerangi Khalifah Abu Bakar? Tidak ada riwayat yang mengatakan misalnya ketika Khalifah Abu Bakar mengirim Khalid Al-Walid untuk kemudian menagih zakat dan sampai diperangi dari sahabat Malik bin Nuwairah sampai perang. Kemudian Malik yang muslim itu dihabisi dan cerita seterusnya kan, nanti mirip sinetron juga parah. Tapi yang disebutkan salah itu hanya sahabat Khalid Al-Walid saja, dia salah dan ijtihadnya satu. Tapi Malik bin Nuwairah itu dianggap, silakan buka sejarahnya, murtadin, dianggap orang-orang yang murtad. Kenapa tidak disebutkan dia salah juga ijtihadnya satu? Atau orang yang menentang Khalifah Umar, orang yang sampai pada akhirnya membunuh Khalifah Utsman, tidak disebutkan sebagai orang yang ijtihadnya itu satu. Tidak, hanya kepada orang yang memerangi Imam Ali alaihissalatu wassalam. Ini ya, dalam Sahih Muslim hadis nomor 2377. Ini terjemahan Indonesia dari Aisyah istri Nabi SAW. Katanya, terjemahan Indonesianya saja ya. Biasanya apabila Rasul, saya edit supaya lebih cepat, hendak melakukan perjalanan jauh, beliau mengundi istri-istrinya. Siapa yang menang, dialah yang mendampingi. Pada suatu ketika, aku yang beruntung karena undiankulah yang keluar. Peristiwa ini terjadi sesudah turunnya ayat hijab, surat Al-Ahzab 33, 53 sampai 59. Kemudian aku dinaikkan ke dalam sekeduk, ke dalam tandu, dan diturunkan dalam setiap perhentian tanpa aku keluar, tetapi sekedupnya yang diturun naikkan. Itu dalam tanda kurung. Jadi penafsiran si penerjemah. Aku dinaikkan ke dalam sebuah tanduk dan diturunkan dalam setiap perhentian. Begitu aja. Dalam kurung, tanpa aku keluar, tapi sekedupnya yang diturun naikkan. Siti Aisyahnya tidak keluar karena penerjemah ini bingung. Sudah turun ayat hijab, tapi dia diberhentikan sudah setiap perhentian. Jadi kalau keluar kan harus tertutup, tidak boleh kelihatan. Jadi gimana kalau berhenti? Ditafsirkan ininya aja yang dibuka tirainya. Setelah selesai perang, Nabi beserta rombongan pulang ke Madinah. Hampir sampai di Madinah, beliau memberi izin seluruh pasukan istirahat malam. Ketika istirahat itu aku keluar dari tandu dan berjalan menjauhi pasukan untuk buang hajat. Setelah selesai buang hajat, aku kembali ke pasukan. Ketika aku menyentuh dadaku, terasa kalungku yang terbuat dari permata zofar, buatan Yaman telah putus. Karena itu aku kembali mencari kalungku, sehingga aku terlambat kembali ke pasukan. Sedangkan para pengawal yang bertugas menjagaku selama dalam perjalanan telah mengangkat tandukku dan menaikkannya ke punggung unta yang kukendarai, dalam buku tanda kurung, tanpa memeriksa lebih dahulu apakah aku ada di dalam atau tidak. Lalu mereka berangkat. Mereka menyangka bahwa aku berada dalam tanduk. Ketika itu berat badanku sangat ringan, sehingga kalaupun aku ada dalam tanduk, para pengawal tidak akan merasa lebih berat bila mereka mengangkat tanduk itu. Ketika itu aku masih merupakan wanita muda usia. Nah, ini terjemahan yang satu. Kalau terjemahan yang itu, ada lagi, satu lagi, karena istri-istri Nabi dulu itu prihatin, katanya gitu. Jadi kurus-kurus. Bayangkan itu, antara lain, tidak tahu saya apakah dalam tanda petik menyinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi atau tidak, karena istri-istrinya tidak diperhatikan. Mereka terus berjalan menggiring untaku tanpa aku. Aku mendapatkan kalungku kembali setelah pasukan berjalan agak jauh.
tidak juga teriak atau apalah ya. Ketika aku sampai di tempat peristirahatan, kudapati di sana telah sepi. Aku memutuskan untuk tetap menunggu di tempatku semula, karena aku berpendapat bila rombongan tidak menemukanku, tentu mereka akan kembali mencariku. Ketika aku duduk menunggu, aku mengantuk dan tertidur. Ini namanya yang benar bukan Sulam, bukan Sulaim. Yang namanya itu Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Jadi Sulam itu gelarannya, tapi namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Ketinggalan pula oleh rombongan karena dia tertidur. Rupanya bukan sweeping, tapi tertidur juga dia. Ketika terbangun, dia segera menyusul mereka dan lewat di dekat tempatku menunggu. Ketika dia melihat sesosok tubuh sedang tidur, dia menghampiri dan mengenaliku. Dia memang sudah pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun ketika dia dengan terkejut mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dia mengenaliku, aku segera menutup mukaku dengan jilbab. Demi Allah, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kalimat pun kepadaku selain kalimah istirja yang menyebabkan aku terbangun. Dia segera menyuruh untanya merunduk dan aku dipersilahkan menaiki kendaraan itu. Sedangkan dia sendiri berjalan kaki menuntun unta sampai induk pasukan tersusul oleh kami sesudah mereka berhenti beristirahat dari terik panas tengah hari. Berarti perjalanannya dari malam sampai ke terik panas tengah hari. Tapi sungguh celakalah orang yang sengaja membuat fitnah terhadap diriku mengenai peristiwa itu. Nah, jadi mengenai peristiwa itu ada fitnah, tidak disebutkan fitnahnya. Diprakarsai oleh pemimpin mereka Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah kami sampai di Madinah, aku jatuh sakit sebulan lamanya. Sementara itu dalam masyarakat telah meluas kabar bohong mengenai diriku. Sedangkan aku tidak tahu berita itu telah meluas demikian rupa karena aku sedang sakit. Tapi ada satu hal yang membimbangkanku. Sakit, kemudian ada yang membimbangkanku, yaitu ialah sikap Rasulullah SAW yang tidak memperlihatkan kasih sayangnya seperti biasanya. Apalagi ini sedang sakit dan Nabi tidak memperlihatkan kasih sayang. Jadi itu membimbangkan aku, kata Siti Aisyah. Beliau pernah datang menengokku sekali. Dalam 1 bulan itu nengok sekali. Kalau dibandingkan dengan riwayat yang lain, itu katanya ada hari-hari istri Nabi itu, Nabi dengan siapa gitu ya. Sampai ada asbabun nuzul, nanti turun surat At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya lah. Tapi ini selama sebulan rupanya tidak ditengok, cuman sekali. Beliau pernah datang menengokku sekali. Setelah memberi salam, beliau bertanya, bagaimana keadaanmu? Itu saja. Itulah yang membimbangkanku. Gitu. Jadi Nabi yang penuh perhatian, ada yang sakit, tidak ditengok. Padahal kata Nabi, kalau ada orang sakit di tengah kalian, tengok. Kalau ada orang yang meninggal, layat. Ini istri beliau sendiri sakit, nggak ditengok sih, tapi sekali dalam sebulan itu. Jadi kalau ada sahabat kita yang sudah sakit sebulan belum kita tengok, ada sunnahnya. Saya Muslim ya. Aku tidak mengetahui sama sekali heboh mengenai diriku sampai pada satu hari dan seterusnya. Panjang sih, panjang deh. Berapa lama ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya. Biasanya hadis-hadis itu pendek-pendek karena diriwayatkan begini. Ini 12 halaman. Kemudian pulang ke rumahnya kan, ketemu ibunya. Wahai ibu, benarkah ada berita buruk yang dipercakapkan orang mengenai diriku? Jawab ibu, wahai anakku sayang. Di sini yang perhatian itu ibunya. Nabi SAW hanya sekali saja. Jangan hiraukan anakku sayang. Demi Allah, jarang sekali wanita cantik yang disayangi suaminya, padahal dia mempunyai banyak madu yang tidak diomongi orang. Katanya begitu. Subhanallah, kataku. Kalau begitu, memang benar kiranya orang banyak mempercakapkan aku. Malam itu aku menangis semalaman sampai subuh. Air mataku mengalir tidak dapat ditahan dan aku tidak dapat tidur karenanya. Itu. Jadi kalau ibu dan bapak teman-teman di sini nangis asyuran paling hanya 2 jam lah. Itulah Pak Rahmat berhasil menggali emosi ibu dan bapak 2 jam ya. Tapi dalam cerita ini semalaman. Sementara itu Nabi memanggil Imam Ali dan Usamah, maaf saya salah bukan Ibnu Abbas tuh ya. Memanggil Imam Ali dan Usamah bin Zaid
bermusyawarah dengan mereka. Karena waktu itu wahyu terhenti. Nah, jadi selama gunjang-ganjing berita itu, wahyu terhenti. Tidak ada wahyu turun karena gonjang-ganjing itu. Hina stalbathal wahyu. Kemudian Nabi bermusyawarah kepada keduanya, apakah harus menceraikanku atau tidak? Usamah bin Zaid menyatakan pendapatnya, dia tahu benar para istri Nabi itu semuanya suci. Bayangkan, yang tahu itu Usamah bin Zaid. Dia tahu benar bahwa para istri Nabi itu suci. Nabinya sendiri bingung, makanya ditanya sama Usamah itu, gimana aku harus ceraikan atau tidak? Kata Usamah, aku tahu benar para istri Nabi itu semuanya suci. Nabinya sendiri tahu atau tidak? Makanya Nabi minta doa sahabat itu konsultasi. Jadi yang lebih tahu tentang istri Nabi itu adalah Usamah bin Zaid. Dia tahu benar bahwa mereka semuanya mencintai Rasulullah SAW. Katanya, mereka adalah para istri Anda. Aku yakin benar semuanya adalah para istri yang setia. Adapun Ali bin Abi Thalib berkata, Allah Ta'ala tidak akan mempersulit Anda, masih banyak wanita selain dia. Kata Imam Ali, jika Anda menghendaki seorang gadis, tidak seorang pun yang akan menolak Anda. Itu. Dan seterusnya ya. Lewat lagi. Sampai kemudian terjadi gunjang-ganjing di Masjid Nabawi. Pertengkaran antara suku Aus dan Khazraj menjadi hangat, sehingga hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Jadi orang berkelahi tentang gosip ini. Sampai ada yang berkata, ya Allah, ya Rasulullah, jika tuduhan itu datang dari suku Aus, kami penggal lehernya. Orang sudah mau bertengkar sampai mau memenggal leher. Rasulullah sendiri masih berdiri di mimbar. Yang masih berdiri di mimbar dapat menenangkan mereka sehingga mereka diam. Kata Aisyah selanjutnya, sehari-harian kerjaku hanya menangis dan menangis siang malam, sehingga kedua orang tuaku cemas kalau jantungku pecah karena menangis. Selama aku menangis, kedua orang tuaku selalu berada di sampingku. Gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada ya, karena yang ada di samping itu kedua orang tuaku, dan seterusnya. Sampai sudah sebulan wahyu tidak turun kepada beliau. Kemudian beliau duduk di sampingku ya, sampai akhirnya Nabi datang setelah sebulan tidak turun wahyu. Kemudian Nabi bersabda, hei Aisyah, telah sampai kepadaku berita mengenai dirimu begini dan begitu. Jika engkau bersih dari tuduhan itu, maka Allah Ta'ala akan membebaskanmu. Jika engkau memang berdosa, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala dan tobatlah kepadanya. Setelah ucapan beliau itu, air mataku mengambang dan tak tertahankan jatuh berderai. Aku berkata kepada bapakku, tolonglah aku menjawab sabda Rasulullah. Minta tolong kepada ayahnya. Jawab bapakku, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus kuucapkan kepada Rasulullah. Kemudian aku minta ibuku, ibu tolong jawab sabda Nabi. Jawab ibuku, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada Rasulullah. Maka terpaksalah aku sendiri yang harus menjawabnya. Kataku, aku ini adalah seorang wanita muda usia. Diulangi lagi, wanita muda usianya 3 kali. Aku ini wanita muda usia kepada Nabi itu, yang belum banyak mengetahui isi Al-Quran. Demi Allah, sekarang aku telah tahu bahwa Anda telah mendengar berita mengenai tuduhan terhadap diriku, sehingga tuduhan itu tertanam dalam diri Anda. Dalam diri siapa? Diri Rasul, kata Siti Aisyah. Dan tampaknya Anda membenarkan berita itu. Walaupun aku mengatakan kepada Anda, aku bersih dari tuduhan itu, demi Allah, hanya Allah saja yang maha tahu aku memang bersih, Anda tentu tidak akan mempercayaiku juga. Jadi walaupun aku berkata, aku bersih dari tuduhan itu demi Allah, Anda tentu tidak akan mempercayainya juga. Gitu katanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih kata-katanya panjang. Seandainya aku mengatakan aku telah bersalah dan berbuat dosa, demi Allah, Dia juga yang maha tahu aku bersih. Tentu Anda akan mempercayainya. Demi Allah, aku tidak memperoleh sebuah contoh pun yang paling tepat. Ini dari seseorang yang tidak banyak mengetahui isi Al-Quran. Tapi contoh yang paling tepat adalah apa yang diucapkan Nabi Yakub, bapak Nabi Yusuf. Apa yang diucapkannya? Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar jugalah yang paling indah, dan hanya Allah tempat meminta tolong atas segala tuduhan yang dituduhkan mereka.
Kata Aisyah selanjutnya, demi Allah, aku benar-benar bersih dari tuduhan itu. Dan aku yakin bahwa Allah Ta'ala akan membersihkan nama baikku dari tuduhan itu. Namun sejauh itu demi Allah, aku tidak menduga sama sekali bahwa Allah akan menurunkan wahyu dalam kaitannya dengan kasus yang sedang kuhadapi ini. Sehingga akhirnya wahyu itu selalu kita baca. Karena kasus itu sangat cemar terasa olehku dibandingkan dengan keagungan firman Allah. Tapi aku berharap semoga Rasulullah dapat melihat dalam mimpi beliau, di mana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada beliau bahwa aku sungguh-sungguh bersih. Jadi berharap semoga Allah Ta'ala, karena tidak turun wahyu, tapi datanglah dalam mimpi itu bahwa aku benar-benar bersih. Maka demi Allah, belum lagi Rasulullah meninggalkan tempat duduknya, dan belum seorang jua pun keluar dari rumah kami, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabinya. Terlihat Nabi seperti orang yang keberatan memikul beban. Seperti biasanya bila wahyu diturunkan kepada beliau, Nabi bersimbah peluh. Setelah selesai turun, Nabi tertawa. Kalimat yang mula-mula diucapkannya ialah, gembiralah wahai Aisyah. Allah telah mengatakan bahwa engkau sungguh-sungguh bersih dari tuduhan itu. Lalu berkata ibuku kepadaku, bangunlah engkau nak, mintalah maaf kepada beliau. Kepada Nabi, jawabku, demi Allah, aku tidak perlu minta maaf kepada beliau. Aku hanya wajib memuji Allah karena dialah yang menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa aku memang bersih dari tuduhan kotor itu. Wahyu itu tercantum dalam Al-Quran surat An-Nur sebanyak 10 ayat 11 sampai 20. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, dan seterusnya. Hadis 2377. Ala Nabi wa alihi salawat. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Silakan kalau ada diskusi ya. Saya tidak menyimpulkan Pak, kalau kata Bapak tadi, gimana sebetulnya menurut Ahlul Bait gitu. Saya hanya membacakan saja apa yang ada di sini. Jadi kalau kata Bapak benar atau tidak, saya tidak tahu. Ya harus tanyanya kepada Imam Muslim yang mensohihkan hadis itu. Tanyanya ke Imam Muslim, karena memang ada tentang Maria Al-Qibtiyah, lalu asbabun nuzul turun surat At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya. Itu dibaca harfiah dari Pak. Ya dicek saja. Silahkan apa benar berkaitan dengan itu atau tidak. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait, sekali lagi tadi sudah disebutkan dari Syahid Tsani, dari Ibnu Tawus, tidak benar menisbatkan dugaan perselingkuhan, dugaan pengkhianatan kepada istri-istri Nabi, karena dengan begitu mencederai kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mazhab Ahlul Bait sederhana Pak, tidak dipercayai riwayat yang menodai kehormatan istri Nabi, karena menodai kehormatan istri Nabi juga menodai kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau urusan perang Jamal di zaman Imam Ali, ya itu fakta sejarah yang tidak terbantahkan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah di depannya yang jelas sudah ada tashih dari Majelis Ulama Indonesia 30 Agustus 1982. Tashih juga dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tanggal 5 Agustus 82.